Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Satrio Sananda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan dan kependudukan. Baik, apa itu pembangunan dan kependudukan? Pembangunan dan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur pertumbuhan, persebaran mobilitas, penyebaran kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan, dan penduduk setempat. Keberhasilan nasional tergantung dari pengaturan hubungan timbal balik, faktor-faktor dinamika kependudukan, tingkat pola dan perubahan struktur dengan penggunaan sumber daya alam, penataan lingkungan hidup dan perkembangan sosial dan ekonomi. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender berpengaruh terhadap perkembangan parameter demografi, yaitu tentang perubahan jumlah, struktur, komposisi penduduk, dan di samping itu persoalan ketidakseimbangan antara pola konsumsi dan produksi makanan berkontribusi terhadap pemakaian sumber daya alam cenderung menimbulkan pengerusakan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan. Pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kependudukan dan lingkungan hidup sebagai fondasi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi jangka panjang sebagai dampak kegiatan pembangunan yang sekarang sedang berlangsung. Tantangan pembangunan nasional dan global ialah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kesempatan generasi yang akan datang. Nah, jadi pembangunan dan kependudukan ini sangat penting dan faktor-faktornya ada banyak yang bisa berpengaruh terhadap pembangunan dan kependudukan. Nah, di sini mengambil contoh pembangunan apartemen yang ada di Piayu. Piayu merupakan salah satu daerah di Kota Batam. Nah, pembangunan apartemen di daerah Piayu Kota Batam merupakan wujud dari pembangunan dan kependudukan. Karena semakin bertambahnya penduduk yang ada di Kota Batam, dibutuhkan tempat tinggal yang banyak juga. Karena terbatasnya wilayah, maka pembangunan perumahan sulit dilaksanakan. Setelah satu caranya adalah pembangunan apartemen. Apartemen hanya membutuhkan sedikit lahan namun bisa menampung ratusan orang. Dengan pembangunan apartemen juga membuat pembangunan lebih teratur dan lebih rapi. Benar kan? Pembangunan dengan apartemen itu cenderung lebih rapi dan tertata, tidak berserakan seperti rumah-rumah pembangun perumahan gitu kan pasti berserakan gitu kan ya. Jadi kalau ada apartemen kan lebih rapi gitu. Nah, yang ditimbulkan dari pembangunan apartemen ini apa aja sih? Nah, pembangunan apartemen di wilayah Kota Batam ini menunjukkan kemajuan di dalam Batam, khususnya Piayu nih. Roda ekonomi di Piayu juga akan terus berkembang dengan bertambahnya penduduk di daerah tersebut. Semakin banyaknya penduduk, khususnya para perantau yang datang ke Batam, menandakan semakin banyak orang yang berpendidikan yang ada di Kota Batam. Dengan itu juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Batam ya. Nah, ada sektor lainnya juga. Pembangunan berdasarkan kependudukan juga berpengaruh, terutama fasilitas yang akan semakin berkembang dengan bertambahnya pembangunan dan penduduk yang tinggal di Batam, seperti pembangunan jalan, transportasi umum, dan tata kota yang lebih rapi dan bersih. Nah, sekarang kita mungkin warga Batam sudah bisa merasakan seperti transportasi umum yang lebih mudah. Di Batam sendiri sudah ada namanya Trans Batam, walaupun ada sedikit kekurangan, misalnya armadanya yang kurang, dan terus eh, waktu nunggu yang cukup lama bisa dibilang. Namun harganya sangat murah, hanya 4.000. Misalnya dari Piayu ke Batam Center itu hanya membayar 4.000 saja, itu sangat murah sekali sih. Nah, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan apartemen ini. Apa aja sih? Dengan bertambahnya penduduk di Piayu pasti akan menyebabkan berbagai masalah. Pembangunan yang dilakukan dan tidak memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sekitar juga bisa terbilang sia-sia. Nah, jadi pembangunan ini juga harus memperhatikan banyak sektor tadi yang ada di slide yang pertama. Nah, jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama, misalnya kayak apa nih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu yang harus kita bangun seperti itu. Nah, ini contoh-contoh masalahnya. Pembangunan tidak akan terus berjalan lancar. Ada saja halangan yang akan dialami. Saya mengambil contoh lagi apartemen tadi.
Lokasi pembangunan apartemen ini tidak jauh dari bekas longsor karena di bawah perbukitan. Lori-lori pengangkut tanah juga sering tidak sengaja menjatuhkan tanah ke jalan raya yang sering dilalui pengendara. Ini sangat membahayakan ya. Jalan raya juga dalam kondisi tidak cukup baik karena masih banyak ditemukan lubang dan tidak adanya lampu jalan yang akan menimbulkan kemacetan. Nah, jadi dulu pernah ada longsor di daerah sekitar apartemen itu, mungkin sekitar 50 meter dari apartemen itu. Nah, itu pernah terjadi longsor dan itu takutnya mengkhawatirkan kembali karena kan pasti bakal ada pembotakan ya. Nah, terus lori-lori pengangkut tanah itu juga seringkali tanahnya itu jatuh ke jalan. Nah, apalagi kalau hujan itu pasti akan licin kan, tanah-tanah liat. Nah, itu juga akan membahayakan para pengendara. Terus jalanan yang berlubang. Bisa dibilang nggak berlubang banget, cuman ada 1-2 lubang dan itu ditambah tidak adanya lampu jalan itu akan sangat membahayakan. Nah, ini mengambil kata-kata dari Bapak Teong NCT yang kalian semua adalah orang-orang yang menulis sejarah kalian sendiri dan karena kalian semua bekerja sangat keras, kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri dan terus bekerja keras dan berusaha. Saya pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, sekian presentasi singkat saya. Mohon maaf jika kurang sempurna atau ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.